Malam hari ini edisi spesial Rosi mau berbicara soal cipta kerja, solusi atau masalah. Saya sejak pukul 8 tadi mengundang berbagai pihak untuk menjelaskan argumentasi masing-masing mengapa kita membutuhkan undang-undang cipta kerja atau mengapa kita tidak membutuhkan undang-undang cipta kerja. Bila kita melihat demo belakangan ini bukan hanya buruh dan pekerja yang turun ke jalan, tapi ada juga kalangan pelajar. Lantas siapa sebenarnya yang paling dirugikan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja? Saya ke Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Bung Haris Azhar. Mengapa sudah mendapat penjelasan tadi dari Menko Perekonomian, Menaker, dan tadi juga Bung Supratman dari Ketua Balik DPR, kenapa masih merasa Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini bermasalah? Ada hak guna usaha diberikan lewat undang-undang ini 90 tahun. Naik 3 kali lipat. Itu contoh aja tadi yang Uceng sudah tambahkan soal lain. Teman-teman dari Serikat Pekerja tadi ada kakak dari Serikat Pekerja juga sudah jelasin. Jadi gimana ya? Ini omnibus ini dia ingin kayak berbagai peraturan perundang-undangan disuruh minggir. Lalu nih ada konsep baru yang pas kita lihat isinya kita simulasikan. Saya mau bilang wajar kalau gitu anak muda pada marah karena omnibus ini yang paling dirugikan adalah kelompok rentan di sektor ekonomi yaitu petani, buruh, nelayan, masyarakat adat yang mengelola hutan, kebun dan lain-lain. Dan juga anak-anak muda. Mereka kerja, mereka nggak dapat satu jaminan bahwa mereka akan membaik. Yang dijual hanya membuka lapangan pekerjaan. Dari zaman kuda masih akrab sama badak juga persoalan pekerjaan juga persoalan yang sering muncul. Artinya memang negara hadir untuk menciptakan itu. Nah, tapi bukan dengan cara ini dikasih pekerjaan, buka lowongan, tetapi sebetulnya mereka saya mau pakai istilah diperbudak. Tadi Pak Erlangga kan menolak, saya mau bilang iya, diperbudak, tetapi keuntungan besarnya ya itu lari ke kelompok-kelompok tertentu saja yang sebetulnya jumlahnya minoritas. Nah, ngomong soal pekerjaan, saya ini lagi di Sumba, lagi di NTT. Saya dampingi masyarakat adat yang dipidana karena bersengketa soal tanah ulayatnya. Saya lihat videonya. Iya, dengan perusahaan yang nomor 1 pemiliknya terkaya di Indonesia. Nggak ada omnibus aja, Kakak Rosi ya. Nggak ada omnibus aja. Terseok-seok ini orang. Ya, masyarakat adat ini terseok-seok. Mereka nggak mau jadi menteri Menko Perekonomian, enggak. Mereka nggak mau jadi ketua kepala BKPM, enggak. Mereka cuma pengen bisa melepaskan ternaknya secara baik. Padahal Pemdanya, pemerintah pusatnya, nggak pernah datang kasih subsidi pemberdayaan ternak sapinya, babinya, atau kerbaunya. Jadi yang dimau sama orang simple. Tetapi pengelola negara, yang juga sebagian besar dari mereka adalah para pebisnis, itu kayak punya mimpi sendiri yang gagal kontekstual sama masyarakat. Nah, selain soal itu, saya mau bilang begini loh. Pernah ada risetnya Bappenas dan juga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Ini soal kontekstual. Mereka riset, ternyata program pembangunan dan program legislasi itu nggak ketemu, Rosi. Mereka itu hanya ketemu sekitar 10-20%. Bisa di-download laporannya. Artinya apa? Artinya orang nggak ada yang bisa mempertemukan antara si produk legislasi dengan rencana-rencana pembangunan di lapangan. Itu nggak ketemu. Nggak nyambung. Simple di sini. Nggak nyambung. Yang kedua lagi saya mau sampaikan. Di Indonesia itu ada konsep, dalam hukum ada konsep namanya mutatis mutandis. Ada sejumlah perubahan-perubahan yang sebetulnya dia perlu di-capture, dia perlu ditangkap, dia perlu diakomodir dalam aturan dan penerapan-penerapan hukum. Nah, itu tidak kejadian, Kakak Rosi. Yang justru muncul adalah konsep yang baru, yang seolah-olah produk-produk yang ada selama ini
hasil-hasil dari implementasinya atau penafsiran-penafsiran dalam implementasi itu tidak diakomodir. Makanya tadi ada sekali lagi saya balik ke Uceng, saya juga ada di grup yang membahas soal itu, yang membahas soal kenapa gratifikasi dikenakan pajak misalnya. Nah, padahal gratifikasi kasusnya banyak, problemnya ada, jelas, gamblang depan mata. Nah, terkait dengan yang poin kedua, ada poin ketiga. Selain ada yang sudah berhasil, yang bisa dianggap sebagai mutatis mutandis, yang bisa diakomodir sebagai hukum yang baru, harusnya dibungkus sebagai hukum yang baru. Kok ada masalah-masalah soal ketenaga kerjaan? Saya dampingin pensiunan, yang belum pensiun, klien saya banyak. Lapor ke sana, bipatrit dicuekin, tripatrit begini hasilnya. Jadi praktek di lapangan itu masih penuh tantangan yang tidak serta-merta solusinya dipinggirin. Anda tidak melihat di perizinan. Undang-undang Ciptaker ini justru ingin memperbaiki itu, menjamin justru perlindungan hak-hak pekerja justru semakin terlindungi? Saya tidak melihat bagaimana upaya pemulihan itu didukung oleh negara. Yang justru ada sekarang kayak rebutan. Pemerintah daerah, saya juga bingung nih, kepala-kepala daerah nggak ada yang ngamuk, kenapa? Kepala-kepala daerah izinnya diambil sama pusat. Ya kan? Ini kan semua pusat. Tadi dijelaskan kewenangan KKP untuk pulau-pulau kecil dan pulau-pulau pesisir. Lalu hutannya diambil oleh KLHK. Ruangnya daerah nggak ada. Daerah nanti hanya akan dijadikan centeng yang dapat perintah tetesan dari pusat. Anda harus amankan ini, amankan itu, amankan ini. Izin hanya dikasih 30 hari, kalau 30 hari daerah tidak bisa laksanakan, tidak punya opsi untuk menolak, tapi diambil alih oleh pusat. Jadi ini sentralisasi. Ini balik lagi ke zaman Orde Baru. Semua ada di istana. Semua ada di istana, mereka yang menentukan atas nama kita butuh lapangan pekerjaan, ya kan? Lalu diciptakanlah dengan cara seperti ini. Nah, ini yang menurut saya kita tekor. Tanah kita bakal diambil sama usaha 90 tahun, baliknya kapan, butuh 2 generasi, kondisi tanahnya bagaimana kita nggak tahu lagi. Jadi saya juga kadang-kadang bingung nih, nggak cukup hanya di acara Rossi, mungkin butuh juga 1000 halaman lebih untuk membahasnya, tetapi orang sudah kadung kecewa. Dan yang paling penting terakhir saya mau kasih tahu ke Rossi, kondisi di luar hari ini cukup buruk, banyak anak muda justru berdarah-darah, ditangkap. Jadilah kalau memang Omnibus Law ini bermartabat, kenapa orang yang memiliki masa depan, ya, justru ditangkepin oleh orang-orang yang umurnya nggak lama lagi. Maksudnya orang-orang yang bikin Omnibus ini kan rata-rata orang tua, mengecewakan anak muda, justru anak mudanya yang direpresi hari ini. Saya kecewa berat. Ini salah satu tragedi paling buruk soal hukum di Indonesia. Saya berhenti. Jangan kecewa, justru kita butuh forum-forum seperti ini supaya kita semua dapat bertemu dengan kepala dingin, mendiskusikan segala sesuatu, mana yang harus kita kawal bersama dan mana yang memang harus kita ubah bersama. Rossi, boleh enggak saya kenapa? Kesempatan sebentar, boleh untuk Anda ingin klarifikasi, silakan. Baik. Tadi Bang Haris, saya setuju beberapa mandek yang beliau kritisi. Tapi terkait dengan HGU, kita sama sekali nggak mau bahas di dalam RUU Cipta Kerja. Itu nggak ada berarti ya? Jangan hak sekaligus itu kita nggak mau. Yang kita lakukan itu adalah terkait dengan hak guna bangunan. MK telah memutuskan bahwa perpanjangan sekaligus itu tidak dimungkinkan. Dan itu menjadi pegangan kita di badan legislasi di dalam bagaimana pengelolaan tentang hak-hak atas tanah. Yang kita lakukan adalah dalam rangka proyek strategis nasional terkait dengan beberapa, mungkin katakanlah di berbagai bidang, terkait dengan pemanfaatan HPL, HG di atas HPL. Pak Supratman, sorry, ini saya rasa penonton agak tidak terlalu memahami juga apa yang agak terlalu teknis, tapi yang ingin ada klarifikasi bahwa HGU itu tidak ada dalam Undang-Undang Ciptaker, itu kan? Ya, singkatnya. Yang saya bilang ini soal perpanjangannya, perpanjangan sekaligus. Karena itu kan yang dikritisi oleh Bang Haris. Tapi nanti di lain kesempatan kita bisa.
Baik, saya mau ke Saidiman Ahmad, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting. Saya baca di tweet Anda termasuk orang yang mengatakan protes-protes anti pada Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja udah baca belum? Anda melihat bahwa mereka yang selama ini nolak Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya belum baca ya? Pertama, saya tidak pernah mengatakan itu sebetulnya, walaupun saya cenderung pro terhadap undang-undang ini. Saya mungkin ingin masuk ke latar belakang dulu ya. Kenapa kemudian saya menganggap bahwa undang-undang ini penting. Yang pertama adalah kalau kita baca atau lihat ya pidato-pidato Presiden Jokowi bahwa undang-undang ini dimunculkan terutama adalah untuk mengejar atau mewujudkan Indonesia maju di 2045, di mana kita menjadi negara maju dan pengangguran nyaris atau mendekati 0% dan seterusnya dengan kondisi ekonomi sebagaimana negara maju. Kenapa itu muncul? Karena memang kondisi kita saat ini tidak terlalu ideal dari sisi ekonomi. Dalam survei SMRC misalnya terutama di masa pandemi COVID-19 ini kita menemukan ada sekitar 70-80% warga yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi sekarang di tingkat rumah tangga maupun nasional itu jauh lebih buruk atau lebih buruk dibanding sebelum masa COVID-19 atau dibanding dengan tahun lalu. Itu keadaannya. Kemudian yang kedua, saya kira ini yang ingin diselesaikan oleh salah satunya oleh Omnibus Law, dan kondisi ekonomi yang memburuk itu ya memang sarana utamanya untuk melakukan perbaikan adalah kita harus tentu saja membuka lapangan kerja dan seterusnya, membuka iklim usaha lebih bersahabat kepada para pengusaha, investor dan seterusnya. Dan salah satu persoalannya seperti yang selalu dikemukakan adalah soal izin usaha. Kita juga menemukan di dalam survei SMRC ketika kita tanya kepada publik, ada 22% warga yang mengaku pernah melakukan proses perizinan usaha. 45% diantaranya menyatakan proses itu sulit, dan khusus untuk masalah UMKM itu lebih besar lagi orang menyatakan sulit, yaitu 53%. Hal yang ketiga adalah soal yang ingin diadres saya kira oleh RUU ini adalah atau undang-undang ini adalah soal ketenagakerjaan, soal pengangguran dan seterusnya. Kita baca misalnya data-data setiap tahun ada 6-7 juta penganggur misalnya, dan kemudian ada tambahan tenaga kerja sekitar 2-3 juta setiap tahun. Itu yang ingin diselesaikan. Menyelesaikan itu ya tidak ada cara lain selain yang memang harus membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Lalu kemudian kita kembali kepada survei SMRC, kita menemukan kita ada survei pada akhir Juli 2020 ini, kita menemukan di masa COVID ini ada 15,2% warga yang menyatakan di PHK di masa COVID. Sebelumnya bekerja, kemudian di masa COVID di PHK. 15% itu kalau kita tarik dari angka absolut warga yang kita survei, yaitu yang 17 tahun dan sudah menikah, 17 tahun ke atas dan yang sudah menikah, itu sekitar 190 juta. Itu artinya ada 29 juta orang Indonesia yang tiba-tiba tidak punya pekerjaan di dalam 3 bulan COVID. Kita bisa bayangkan sekarang ini kalau kita lakukan survei. Jadi latar belakangnya itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa mengkritisi bahwa kenapa undang-undang ini dikebut atau di masa COVID justru undang-undang ini disahkan, justru menurut saya dilihat dari data-data itu dan dilihat dari latar belakang kenapa undang-undang ini diusulkan oleh pemerintah, justru di masa ketika pandemi semacam ini, di masa ketika ekonomi kita berlipat-lipat masalahnya, ya, itu justru berlipat-lipat pula urgensi untuk ini. Nah, kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan, maaf, saya potong. Saya ingin sekali bertanya begini, karena Anda juga berasal dari lembaga survei. Ketika memang dari semua hasil survei Anda membutuhkan lapangan pekerjaan, perizinan yang berbelit-belit, ketika ini dijawab oleh Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, mengapa aksi penolakannya besar? Ya, menurut saya memang ya, saya kira salah satunya adalah karena saya berdiskusi dengan teman-teman. Haris Arhar kan teman saya juga dan teman-temannya adalah teman saya juga. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang melakukan penolakan itu, dan menurut saya sejauh ini keberatan mereka ketika saya membaca bab per bab di dalam undang-undang ini, banyak sekali saya menemukan ketidaksinkronan antara
kritik mereka dan apa yang ada di dalam undang-undang ini. Misalnya tadi soal itu tadi yang saya tanyakan, berarti yang selama ini kritik jangan-jangan belum baca, itu kan yang tadi Anda bilang. Mungkin, misalnya dalam soal adat tadi ya, soal masyarakat adat. Saya temukan misalnya di pasal-pasal di bagian tentang perkebunan, pertanian, perikanan, dan seterusnya. Itu saya menemukan bahwa di situ secara detail disebutkan bahwa tidak boleh mendirikan usaha di atas tanah adat, tanah wilayah, begitu, kecuali dapat izin dari masyarakat adat setempat. Itu eksplisit di dalam undang-undang. Tapi kalau kawan-kawan menyatakan itu merugikan masyarakat adat, saya tidak menemukan itu di dalam undang-undang ini. Secara umum saya melihat bahwa undang-undang ini memang kalau kita baca itu memang berusaha untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dengan memberi kesempatan kepada warga untuk berusaha. Sekarang ini kita punya masalah ekonomi, menurut saya negara tidak akan mungkin menyelesaikan persoalan ekonomi ini sendirian. Dia membutuhkan keterlibatan warga. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kan ada batasnya, insentif dan seterusnya itu ada batasnya. Negara tidak mungkin terus-menerus memberikan itu kepada warga. Butuh ada keterlibatan warga secara mandiri untuk menyelesaikan ekonomi pribadinya masing-masing. Ya. Dan RUU ini memberi ruang pada itu. Bagaimana dengan kecemasan kalau semua izin ditarik ke pusat dan tidak lagi memberikan pendelegasian kewenangan pada pemerintah daerah, maka kita akan kembali ke zaman Orde Baru, semua ditentukan oleh pusat, daerah hanya sekedar mengamankan apa yang menjadi kepentingan pusat. Saya tidak menemukan itu, Mbak Rosi, di dalam bacaan saya ya, sependek pengetahuan saya, bukan ahli hukum tentu saja, tapi sepanjang pembacaan saya, dalam beberapa hari ini ketika itu disahkan, saya tidak menemukan semangat pengembalian ke pusat itu. Justru peran-peran daerah misalnya menentukan tata ruang misalnya, itu masih dimiliki oleh peran daerah. Penentuan upah minimum misalnya itu ditentukan oleh gubernur dan seterusnya. Pelibatan di fungsi pemerintah daerah itu masih ada. Bahkan yang terjadi, sebagaimana penjelasan ya dari para menteri atau pihak-pihak terkait bahwa peran pusat itu adalah dia memberi izin dan itu daerah yang memprosesnya. Tapi jika pemerintah daerah tidak menunaikan tugasnya dalam proses izin, maka itu diambil alih oleh pusat. Jadi semangatnya sebenarnya menggampangkan, bukan mempersulit dan bukan sentralisasi menurut saya. Memudahkan. Baik. Memudahkan. Terima kasih peneliti dari SMRC, Saidiman Ahmad. Kami kembali sesaat lagi dengan melihat seberapa penting untuk pemulihan ekonomi Undang-Undang Cipta Kerja ini.